Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Erwan Sudiwijaya, panggil aja Mas Erwan, jangan Pak, karena kita seumuran, di mata kuliah pengantar periklanan. Dan hari ini adalah materi pertama ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu skenario perkuliahannya seperti apa nih sampai nanti di pertemuan ke-16. Dan juga yang terpenting adalah materi hari ini adalah how to get A in my class. Jadi tuh prinsipnya saya hanya memberikan materi, terus kemudian memberikan tugas, teman-teman silakan desain sendiri, mau nilainya berapa, saya kasih tahu semua penilaian saya. Jadi, saya hanya merekap saja ya, tidak memberikan nilai, saya hanya merekap nilai. Nah, teman-teman tentukan sendiri aja mau nilai berapa, silakan dihitung sendiri. Nah ini, saya akan jelaskan dulu dari mulai silabusnya. Nah, sudah terlihat ya, ini silabus pengantar periklanan, 2 SKS. Jadi mata kuliah saya ini terdiri dari satu pertemuan pengantar, 8 pertemuan materi, 5 pertemuan studi kasus, dan 2 pertemuan untuk tugas. Total ada 16. Nah, di sini saya jelaskan dulu yang pengantar. Tadi satu pertemuan ya di hari ini. Nah, ini jadi, pertemuan saya ini di MyClass sudah ada, metodenya sama, mesti ada video. Dan video itu mesti berkaitan sama kuis, kecuali di pengantar dan di introduction. Jadi nanti akan ada 12 kuis. Jadi teman-teman perhatikan pasti ya, di setiap minggu di My Class itu komposisinya mesti ada video. Video ini adalah materi yang saya sampaikan. Kemudian kerjakan kuisnya, isi absennya. Seperti itu. Nanti cuma 2 pertemuan yang nggak ada videonya, yaitu untuk mengupload UK1 dan mengupload UK kedua. Oke, kita masuk pertemuan hari ini pertama pengantar. Ini dia how to get A in my class. Saya akan menjelaskan silabus, terus kemudian komposisi penilaian, deadline, dan tugasnya apa. Tugas apa nanti untuk tugas akan ada di video terpisah setelah ini. Nah, kemudian 8 buah materi terdiri dari introduction. Jadi kalau di sini nanti saya akan mendatangkan Mas Hafid dari RWE di kuliah umum. Teman-teman akan melihat tren iklan digital pada saat ini. Terus kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar konsep-konsep iklan. Terus kemudian materi ketiga itu ada IMC, Integrated Marketing Communication. Jadi kita akan membedakan, apa sih kita akan perbandingkan bedanya advertising dibandingkan dengan elemen IMC yang lain. Oke ya. Terus kemudian, nah pertemuan kelima ini kita sela sama tugas. Di sini ada UK1, tugasnya tonton being focus group discussion. Detail tugasnya cek video saya setelah ini ya. Jadi ada video kedua khusus tentang tugas. Terus kemudian ini ada materi ke 1, 2, 3, 4. Keempat ada konsep dan strategi iklan dan juga consumer journey. Terus materi kelima, kita akan melihat iklan-iklan komersil, iklan-iklan yang bersifat menjual produk, barang, dan jasa. Kemudian ke 6, kita akan melihat iklan-iklan public service advertisement atau dalam bahasa Indonesianya iklan layanan masyarakat. Kita lihat nanti iklannya seperti apa, terus formula di balik itu tuh bagaimana, terutama bagaimana mengemas pesan ya di commercial ad sama juga dan juga di PSA. Terus kita masuk lagi ke digital activation. Jadi ini menariknya iklan digital itu tuh bukan sekedar baliho, iklan baliho atau iklan koran ditaruh di Instagram, tapi di sini ada interaksinya. Makanya aku sering menyajikan contoh-contoh studi kasus yang digital aktivasi digital atau digital activation. Bagaimana brand ini bisa berinteraksi dengan target audiensnya. Nah, kita lihat contoh-contohnya di sini dan juga sedikit formula di balik bagaimana sih mengemas pesan biar bisa interaktif ada di sini. Kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu media periklanan. Jadi nanti teman-teman akan melihat strategi pembuatan media periklanan di sini, di video saya ini. Nah, kita kemudian masuk ke studi kasus, ada 5 buah studi kasus yang saya ambil dari berbagai macam sumber. Jadi ada ini serial TV The Pitch,
Kemudian Accelerate the Series menceritakan in the pitch ini menceritakan bagaimana Accelerate sama the pitch ini sama. Dua-duanya ini menceritakan bagaimana sebuah advertising agency memenangkan berlomba-lomba untuk memenangkan pitching. Pitching itu tender iklan ya. Kemudian Saci-Saci di sini sih lebih ke isinya advertising agency itu ada apa aja. Terus kemudian di Mas J sama Sutanto dia lebih ngomongin iklan digital tuh pendekatannya kayak gimana. Terus di pertemuan ke-16 itu akan ada tugas kedua. Jadi ini tugas pertama sama keduanya itu saling berkaitan ya. Ini tugas kedua lanjutannya. Nanti sama akan di video terpisah, kalian tonton aja. Kemudian ini referensi-referensinya, buku-buku ini. Terus, nah ini yang lumayan penting nih, komposisi penilaian. Jadi di sini akan ada 12 kuis. Masing-masing kuis poinnya 6. Nah, terus akan ada 2 buah tugas. Masing-masing tugas poinnya 14. Dijumlahin ini 100 poin. Udah tinggal 100 aku bagi 25 nilainya 4A. Gitu ya, sesederhana itu. Jadi teman-teman silahkan kalian hitung sendiri, kalian desain sendiri mau nilai berapa, dan kemudian effortnya seperti apa yang harus dilakukan ada di sini. Untuk tugas komposisi penilaiannya nanti pas di video kedua akan saya jelaskan bagaimana dapat poin 14 di upload link YouTube dan juga bagaimana dapat poin 14 di upload link Instagram ini. Terus jangan lupa juga ini ada deadline. Semua kuis yang ke-12 kuis ini deadline-nya sama 31 Desember 2021 jam 23.59. Jadi kuis sudah saya siapkan dan sudah saya buka per tadi malam. Bisa kalian isi sepanjang tadi malam sampai tanggal 31 Desember. Jadi kalau saranku, jangan mepet. Lebih baik di awal-awal ini, dan kalian nggak harus per minggu ngisinya ya. Jadi saya minggu ini kalau mau kalian kebut semua juga bisa. Nah, UK1 itu sama juga udah aku buka per tadi malam sampai tanggal 31 Oktober 2021 jam 23.59. Sudah saya buka, kalian bisa sekarang pun kalian ngisi, sekalian kerjakan, upload bisa. Terus UK2 juga sama, tadi malam udah aku buka sampai tanggal 8 Januari 2022 jam 23.59. Sama juga hari ini kalian garap, rampung bisa. Jadi sebenarnya mata kuliah saya ini sangat fleksibel. Yang nggak fleksibel itu cuma absennya doang, harus setiap minggu. Kalau untuk materi, kuis, UK1, UK2-nya fleksibel. Jadi ini mengantisipasi buat teman-teman yang masih berada di rumahnya masing-masing, siapa tahu masih ada di Sumatera misalnya, akses internetnya susah, kalian misalnya dari rumah gitu ya, di misalnya di Waikambas gitu. Nah, kalian tuh harus dapat internet kalau kalian ke Bandar Lampung misalnya, dan itu harus apa, melalui jalan darat sepanjang 6 jam perjalanan. Jadi kalau menurutku ya udah, kalian investasi waktu 6 jam perjalanan, stay di Waikambas, stay di Bandar Lampung 1 hari, kerjakan semua materi saya, kelar bisa. Nanti untuk absennya bisa nitip teman-teman di Jogja juga bisa ya. Ya asal password-nya dikasih ke teman-teman yang di Jogja, kalian bisa nitip absen. Gitu aja sih kalau dari saya. Jadi teman-teman mau di Jogja, Jogja juga sudah aman. Untuk kuliah offline, kampus sudah menyediakan protokol kesehatan yang baik. Atau kalau misalnya teman-teman nggak dapat izin dari orang tua masih worry gitu ya kalau kalian ke Jogja, kalian stay di rumah masing-masing, itu juga bisa lulus juga. Jadi mata kuliah saya sangat fleksibel. Terus untuk pola komunikasi, saya tidak akan membuat grup WhatsApp per kelas, karena itu tidak efisien. Jadi kalau pola komunikasi dengan teman-teman mahasiswa di Zoom, tiap pertemuan saya akan buka Zoom. Jadi buat kendala-kendala di tiap pertemuan silakan obrolkan langsung di Zoom, saya bisa langsung jawab, kita bisa langsung diskusi di situ. Terus nanti pola komunikasi hanya akan saya buat grup para ketua kelas. Jadi saya akan menginformasikan ketua kelas, terutama link Zoom mingguan. Terus teman-teman kalau ada pertanyaan, karena pertanyaan kurang lebih hampir sama ya, jadi yang berhubungan sama saya cuma bisa ketua kelas doang, biar linknya cepat dan enak. Jadi teman-teman di tiap kelas, kalau ada pertanyaan, saya sarankan manfaatkan aktivitas room Zoom yang saya buka tiap pertemuan dan juga 6 pertemuan offline yang saya buka di kampus. Jadi silakan yang di Jogja silakan datang ke kampus aja, yang di luar kota bisa gabung di room Zoom, dan tiap pertemuan itu kita hybrid ya, room Zoom saya buka, di kelas saya buka juga.
Itu kalau offline ada 6 pertemuan di awal mulai hari ini, sampai 6 pertemuan ke depan, saya akan buka kelas. Jadi silakan datang untuk diskusi UK1, UK2 atau kuis boleh. Terus kalau yang kepepet pengen WA, WA-nya pertanyaan dititipkan ke ketua kelas ya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaannya langsung dari mahasiswa, saya hanya menjawab pertanyaan dari ketua kelas saja. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.